Aku capek, Tuhan. Kenapa sih? Kenapa hidupku begini? Kapan hutang aku lunas? Kapan usahaku membaik? Kapan, Tuhan? Aku capek, Tuhan. Kenapa anak-anakku gak ada yang dengerin aku? Kenapa mereka selalu melawan aku? Aku gak bisa apa-apa. Mama papa gak ada yang sayang sama aku. Aku anak yang gak berguna. Kenapa, Tuhan? Kenapa pasanganku selingkuh? Kenapa dia kasar sama aku? Kenapa aku gak bisa berhenti judi? Kenapa aku gak bisa lepas dari pornografi? Aku pengen banget punya anak. Tapi kapan? Kenapa penyakit aku gak sembuh-sembuh? Aku lelah. Kenapa aku gak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan? Tapi Engkau ada kan, Tuhan? Engkau ada kan? Aku masih bisa percaya Engkau kan, Tuhan? Masih kan? Aku capek Tuhan. Aku capek. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin juga ada dari antara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan masalah yang sama. Ada impian-impian yang belum tercapai, terlibat di dalam perselingkuhan, mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Ada banyak hutang-hutang yang belum dilunasi, pekerjaan yang belum membaik. Bahkan mungkin yang saat ini sedang menantikan janji Tuhan untuk memiliki keturunan, yang rindu memiliki anak, tetapi juga belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan ada yang terlibat di dalam perjudian, kecanduan di dalam pornografi, depresi, dan masih banyak pergumulan persoalan hidup yang saat ini belum juga selesai. Mungkin kita merasa capek, kita lelah, bahkan hampir menyerah, hampir putus asa. Tapi saya percaya bahwa perjalanan hidup kita terus berlanjut. Masih koma, masih belum titik. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia sanggup membuka jalan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia sanggup memberikan kemenangan buat kita. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama selama bulan Juli 2023 ini kita sama-sama berpuasa di GKSI Bethlehem. Jadi di bulan ini kita tidak hanya menahan diri kita dari rasa lapar dan haus akan makan dan minuman. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita bisa menjaga hati, pikiran, perasaan kita sepanjang hari. Biarlah momen di bulan puasa ini menjadi kebiasaan yang baik untuk kita bisa memiliki pengendalian diri dan bahkan kita memiliki hubungan yang lebih intim dan dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
tidak lagi mengambil sukacita. Persoalan tidak lagi mengambil pengharapanmu. Aku tidak pernah membiarkan setiap engkau, tetapi apabila engkau lebih dekat dengan Tuhan Allahmu, maka engkau akan melihat aku adalah perlindungan tiap-tiap engkau. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami butuh kasih-Mu nyata di tengah-tengah ibadah kami. Bapa, kami butuh anugerah-Mu nyata di tengah-tengah ibadah kami. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Layakkan kami untuk memuji-Mu dan jamah setiap kami umat-umat. Lawat kami, nyatakan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shikaralaba karalaba, shikaralama. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada, kami bisa melayani, semua karena anugerah-Mu. Ada sebagai mana ku ada. Nyanyikan pujian ini, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak melayani. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi karena anugerah-Mu bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
Mari lebih lagi. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta kasih-Mu, semua karena anugerah yang selamatkanku, selamatkanku. Dalam segala kelimpahan ku layak. Semua karena anugerah, semua
lama-lama. Oh Tuhan, oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan ku ada. Kira lama-lama karena mana-mana. Shekerelebe kara lama-lama baba. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. Oh, are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, to you are. Siapa kita bangkit berdiri, mari angkat tangan. Somebody, you are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it Kau yang layak. Syakala. Makasih. Mari kita mengangkat tangan kita dan berseru. Day and night, day and night, night and day, let His
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Moga sekali kita mengangkat tangan kita nyanyikan pujian ini dengan penuh. You are worthy of it all. Muliakan dia, tinggikan dia. Mari jemaat kekasih itu. You are all things. To you are. And to you are all things. Kau yang layak. You deserve the glory. Sekali lagi. You are worthy. You are worthy of it all. Kasih Tuhan. You are worthy of it all. You deserve the glory. Dengan sorak-sorak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau yang layak, Engkau yang layak, yang layak mulia. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. 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 Katakannya, gerakanlah. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Mari gerakan badannya Bapak. Salahkanlah umatmu. Boleh gerakan badannya. Allah dahsyat di tempat kudus. Lambaikan tangan. Allah bangkit. Haleluya. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Angkat gerakanlah. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Hey, bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Haleluya. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di Pada semangat. tempat Lambaikan. kudusnya. Allah bangkit. Haleluya. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Haleluya. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Lagi coba. Umatnya dibebaskan. Lagi lambaikan tangan kita yang Allah dikalahkan. dahsyat Yang di ditenang. tempat Yang dipuas. kudusnya. Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit. Bersoraklah. Oh yeah.
Kita tahu lagu ini. Nyanyi glory, hey, glory, ha, glory bagi. Come on, goyangkan dikit badan. Haleluya. Gimana? Glory bagi Sang Haleluya. Glory, glory, Mari menyanyi bagi Tuhan. glory bagi Sang Mari menyanyi Raja. bagi Dia, come on. Mari rayakan dan nyanyi. Sedikit-sedikit aja. Nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. yang di belakang belum. Glory, Hey. glory, Haleluya. glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, Glory, siap bagi Tuhan. glory bagi Sang Nyanyi Raja. bagi Dia. Mari rayakan, say, Nyanyi glory. Oh, glory, hey. glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati Lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, haleluya. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang
berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Berapa banyak pagi hari ini saudara rindu untuk melayani Tuhan dalam hidup saudara. Karena ingin membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Angkat tangan saudara. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, melayani, mengasihimu, masih umat Tuhan lebih keras lagi ya. Melayani, mari buka dua tangan, sembah Tuhan. Sekiara basu, kiara basada bapa yasu, kurebesi kiara bate kirebesi, ramaseka, kiara bara bara masakaria mata. Kiara papa 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 rapaya sekira. Oh namanya glory, glory, glory. Senamar maya se. Engkau hadir di tengah kami ya Allah. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah kami pagi hari ini. Sebab Bapa, Engkau Allah yang hidup. Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Engkau menjumpai Musa, menjumpai Abraham, bahkan menjumpai Ishak, Yakub, Daud dan nabi-nabimu, pagi hari ini Kau datang. Oh, rebase kiara barabase, onde rebase kerebasa karama, onde rebase kiara barabarabase, onde rebara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 
bekerja. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kuasanya bekerja. Oh yang Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan. Terima Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Mari masing-masing merendahkan diri. Sebab dia Bapa dari Yesua HaMasiah yang selalu hadir. Dia Bapa Yahweh Elohim. Bahkan putranya Yesus Kristus ada di tengah kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Dia melihat setiap hati kita. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan melihat hati kita adalah hati yang melayani. Hati yang mau membalas cinta kasih Tuhan. Sampaikan pesanmu malam pagi hari ini
bagi umat-Mu yang hadir. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat pemusik, pemuji yang luar biasa. Bisa minta tolong kita aja, pelan aja. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Semangat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat Gembala Senior Pak Hengki dan Ibu Feni dan keluarga, dan juga Bapak Agus, istri, dan juga para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang mengizinkan saya bisa hadir tempat ini untuk membagikan satu pesan Tuhan dengan tema ministry. Saya bersama istri saya dan juga puji Tuhan saya didampingi pendoa kita yang tergabung dalam New Christian Community Internasional dari berbagai kota, bahkan dari luar negeri. Bersyukur dari Bandung, dari Tangerang, dari Jakarta hadir untuk bisa bersama-sama merasakan lawatan Allah dan menjadi berkat buat tempat ini. Berdiri pendoa, berdiri ini ya saudara, mereka khusus nginap sampai di hotel dan untuk bersama-sama mendukung supaya lawatan Allah terjadi tempat ini. Mereka pendoa setiap hari 24 jam saudara kami punya. Dan itu bagian dari ministry. Oke, kita buka 2 Korintus 3 Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 3 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Yang ayat 5 ya, selanjutnya ya. Oke, ayat 4 dulu, ya ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 6, mari baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang kita harus mengerti tentang ministry. Ministry itu dalam bahasa Indonesianya adalah pelayanan. Apa sih pelayanan itu Bapak Ibu Saudara? Nah, saya catat bahwa pelayanan itu tidak sekedar pelayanan. Tapi pelayanan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pelayanan daging Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua ada pelayanan roh. Nah, menurut Alkitab yang kita baca 2 Korintus 3, bahwa pelayanan yang kita lakukan ini dalam pelayanan perjanjian yang baru, itu terdiri dari pelayanan roh. Maka akan menghasilkan sesuatu yang roh. Maka itu dikatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Di ayat 3 ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan teman-teman di atas mimbar, juga para pelayan semuanya, ini adalah roh. Nah, bagaimana kita bisa mengeluarkan yang roh itu? Maka kita mesti ngerti, ada pelayanan daging dan ada pelayanan roh. Nah, pelayanan daging itu adalah pelayanan
menurut peraturan manusia. Jadi kalau bahasa umumnya ya udah tugas aja. Tuhan Yesus berfirman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Karena apa yang mereka lakukan adalah peraturan manusia. Bapak Ibu Saudara, gereja itu bukan berbicara jumlah. Jumlah itu tidak pernah mengubah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan jumlah. Termasuk pelayanan. Bagaimana satu gereja, pelayanan ini bisa menjadi, tadi dikatakan lagu yang tadi engkau layak ya. Seperti dupa yang harum. Bagaimana pelayanan kita itu naik jadi dupa. Itu bukan karena aktivitas saudara, tapi karena roh. Bagaimana satu gereja Tuhan Yesus bisa menerima pelayanan di gereja ini. Kalau gereja ini adalah orang-orang yang melayani dengan roh. Jumlah itu tidak menentukan perkenanan Tuhan. 2-3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir. Amin. Kalaupun kita 10 orang, tapi kita sungguh-sungguh, kita akan goncangkan kerajaan kegelapan. Karena ada orang-orang yang melayani dengan roh. Pelayanan daging saudara tidak akan menghasilkan sesuatu yang roh. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara, tadi kita ngomong-ngomong sama Pak Agus juga. Hari-hari ini ke depan itu sedang dibangun yang namanya pelayanan daging, entertain. Kasih senanglah orang datang. Gereja sudah jadi pertunjukan Bapak Ibu Saudara. Gereja itu kayak restoran. Gereja itu seperti sarang penyamun. Bagaimana membuat orang kerasan? Itu enggak bisa dengan roh, daging bisa. Tapi gereja yang penuh roh, saya khawatir 10 tahun ke depan gereja ini sedikit jumlahnya. Tapi itu gereja yang berkenan. Tapi saya berdoa GKSI, pertambahan semakin banyak dengan orang-orang yang melayani dengan roh, bukan dengan daging. Katakan amin yang setuju. Nah mari kita kembali. Karena pelayanan daging sia-sia dan tidak akan menghasilkan. Karena Tuhan Yesus berkata orang yang lahir dari daging dia menghasilkan daging. Tapi orang yang lahir dari roh menghasilkan roh. Nah pelayanan daging itu adalah peraturan manusia. Bapak Ibu Saudara sangat menjemukan pelayanan yang dibangun dengan peraturan, sistem. Aduh saudara, sama seperti orang pacaran diatur, gak enak saudara. Gak ada protokoler toh. Karena orang pacaran itu dengan love. Pelayanan daging itu bukan dengan cinta. Pelayanan daging itu karena minta maaf ya. Fulus. Do you know fulus? Money. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang full timer memang. Ada orang-orang yang mendapatkan berkat. Dan itu di Alkitab ditulis, bagian dari pelayanan. Ada yang volunteer, saya volunteer. Tetapi yang Tuhan nilai, itu hati kita bagaimana. Maka itu kalau pelayanan daging, itu tidak akan mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Memang kelihatannya saudara rajin, kelihatannya ya. Kenapa? Kenapa kamu rajin? Kenapa kamu rajin? Because of love? Apa because of dollar? Kenapa kamu rajin? Karena cinta atau karena jabatan? Atau karena tugas? Saudara, Tuhan itu menilai hati kita. Gembala kita hanya ngelihat, oh kerajinan saudara, oh sudah senang gitu. Tapi Tuhan yang menyelidiki hati. Nah, saya mau tunjukkan pelayanan daging saudara tidak akan membuahkan roh. Karena pelayanan daging adalah pelayanan yang tidak memiliki kesaksian hidup dalam Kristus. Jadi seorang yang ada di pelayanan tetapi di luar hidup sehari-hari, dia tidak punya kesaksian hidup dalam Kristus. Saya diajar oleh Tuhan sejak saya bertobat tahun 98.
Saudara, semua orang yang ketemu Tuhan Yesus, hatinya pasti ingin melayani. Katakan amin. Tidak ada orang ketemu Tuhan Yesus tidak mau melayani. Itu tidak mungkin. Ada lagu, dengan apa kan ku balas. Itu kan tahu lagu itu ya. Karena kita kan kayak berutang gitu loh. Biasanya makanya cinta mula-mula itu kalau melayani, aduh tulus banget tuh, murni banget. Coba 1 tahun udah melayani, mulai berubah. Makanya Tuhan menegur gereja Efesus. Saudara tahu gereja Efesus? Gereja Efesus gereja besar saudara. Karunia banyak, pelayanannya banyak. Gereja di tengah perdagangan bisnis seperti kota Jakarta. Gede-gede saudara, gereja Efesus itu besar. Rajin-rajin. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku melawan kamu. Karena kamu meninggalkan cinta mula-mula. Jadi Tuhan Yesus gak dapat cintanya gitu loh. Jadi kayak orang itu ngelayani gak ada soulnya. Gak ada jiwanya. Bapak ibu saudara, bagaimana sebuah gereja dipenuhi dengan cinta Tuhan. Dipenuhi dengan jiwanya Tuhan, hatinya Tuhan. Tergantung siapa. Apakah hanya tergantung kepada pendeta? Tidak saudara. Setiap umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dia melayani Tuhan, maka gereja itu akan dipenuhi dengan full of love. Itu beda saudara. Mungkin jumlah kita hanya 50, tapi gereja yang dipenuhi dengan full of love. Ingat, love itu bukan bicara duit, saya kasih tahu. Jangan berkata begini saudara, gereja ini gak penuh kasih. Apa yang penuh kasih? Gereja bukan koperasi loh saudara. Gereja bukan orang cari pinjaman duit. Bersyukur Pak Hengki itu orangnya terlalu baik. Tapi kebaikan juga gak baik loh Pak. Karena bisa menjatuhkan orang. Saya ngomong, kami berdoa tiap hari saudara, saya berdoa. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata. Ketika Tuhan Yesus memporak-porandakan gereja Tuhan. Nah saya mau kasih tahu nih. 10 tahun ke depan 2033 Tuhan Yesus datang. Bongkar gereja saudara, saya kasih tahu. Gereja akan diporak-porandakan. Yang suka katakan amin. Ini gak bisa dibendung saudara. Semua pendoa pasti setuju dengan kami. Karena kami ada di tatanya. Tuhan Yesus bongkar saudara. Kami doa. Seperti Tuhan Yesus masuk bait Allah dibongkar semua. Dan Tuhan Yesus katakan rumahku bukan sarang penyamun. Jangan jadikan sarang penyamun. Saya tambahi saudara kalau doa. Bapa, kami rindu pertobatan gereja terjadi sebab penghakiman dimulai dari rumah Allah. Rasul Petrus berkata, jika kami ini hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Itu doa Petrus. Demikian juga saya berdoa tiap hari, Bapa, pulihkan gerejamu. Supaya gereja bertobat, gereja masuk kantong baru dan pemulihan pondok Daud. Karena firman Tuhan berkata ketika pondok Daud dipulihkan, maka di situ bangsa-bangsa diselamatkan. Kapan pemulihan pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok penyembahan. Tapi gerejaku kau jadikan sarang penyamun, sarang bisnis, sarang mode, tempat pertunjukan, restoran. Orang datang hanya untuk kepentingan perut. Gereja sudah dijadikan tempat penyembahan berhala. Saudara dengar. Masa Pak gereja penyembahan berhala? Saudara, tujuan orang ke gereja cuma cari rezeki. Cuma cari berkat. Supaya sukses, supaya makmur. Saudara, kemarin saya ngomong-ngomong dengan salah satu gereja. Bukan denominasi karismatik. Presbyterian. Dia ngomong sama saya, Pak saya bingung dengan gereja. Apa bedanya gereja dengan waktu saya dulu belum Kristen? Dulu saya belum Kristen, saya berdoa dengan Allah lain. Tujuan kami hanya duit. Begitu masuk gereja, sama Pak. Gitu. Coba ngomong kanan kiri bertobat. Sama Pak. Saudara, kami makan malam dulu kemarin. Saya bilang, Bapak, disitulah saya bongkar. Saya tidak setuju, Pak. Karena saya dulu lama di area paranormal. Orang Chinese tahu nggak ciswa? Saya tiap tahun ciswa.
Oh Pak, sekarang saya tidak ciswa. Terus kamu kemana? Gereja. Terus kamu cari ciswa di gereja. Tujuannya apa ciswa? Ciswa itu buang bala. Money, berkat, kemakmuran, kesuksesan. Makanya kenapa kok di toko-toko ada gambarnya, apa itu? Kok gambar apa itu? Yang begini-begini itu apa patungnya? Kucing yang ini. Kenapa enggak ada anjing? Teologi kucing dan anjing berbeda. Saya kasih tahu saudara. Ini menyangkut ministry. Kucing cari makan. Anjing cari tuan. Yang ngerti katakan amin. Beda. Saya ini mantau terus. Sejak di Jakarta sama istri. Kami punya toy poodle. Umur 9 tahun. Sudah mulai bayi dengan saya. Dan dikasih. Karena anak mau suruh. Saya sering pelayanan. Temenin istri saya gitu maksudnya. Nah saya yang kasih makan. Saya mandiin. Udah terlanjur saudara. Udah saya gak mau lah piala anjing lagi. Batin ini loh saudara. Lengket banget. Saya doa, dia naik ke atas ikut saya. Tidur di samping saya. Nah kami tinggal berdua. Kan kami bisa pantau nih di CCTV. Sudah tahu, dia tunggu di depan pintu. Aduh, hati saya hancur. Om saya punya anjing boxer saudara. Juara terus. Anjing ini dikasih 1 pengawal. Polisi 1, bahkan waktu lomba mobil 1. Gak boleh kalah. Waktu om saya meninggal. Dia gak mau makan. 40 hari meninggal. Yang luar biasa 1, kakak tua. Di sini ada kakak tua atau kakak muda. Kakak tua yang lebih tua. Ini kakak tua juga loh Pak Tahyung ini. Hebat ini. Awet muda. Itu yang nyanyi itu di mana-mana selalu ada ini. Ibu siapa ini? Wow. Hah? Bu Juana. Tapi saya bangga. Kami punya 10 tahun ke depan visi. Orang-orang yang sudah umur 60 tahun ke atas harus jangan kalah dengan Bu Juana. Tetap melayani Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sehat, kuat, tambah gemuk, segar, cantik, ganteng, berbuah bagi kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, teologi anjing dan kucing berbeda. Teologi kucing saudara, dia cari makan. Kucing gak kasih makan dia tinggalin tuannya. Tapi anjing saudara tahu Hachiko. Gak ada satupun orang lihat film Hachiko gak nangis. Kalau sampai gak nangis itu bukan dog lover sudah pasti bukan. Aduh saudara. Tuhan cari proskuneo. The truth worshiper. Tuhan Yesus berkata tidak layak aku memberikan makanan kepada anjing. Seorang perempuan Yunani, Syro Fenisia, dia tahu yang dikatakan Tuhan Yesus bukan menghina. Dia cari hati seekor anjing. Anjing itu melihat tuannya, bukan berkatnya. Dia sujud saudara. Murid-muridnya bilang, usir dia. Mengganggu. Tapi ibu ini semakin mendekat dan menyembah. Dan ibu ini berkata, benar Tuhan aku anjing. Dan aku makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Hati Tuhan Yesus berkata, ibu imanmu besar. Saudara kalau engkau melayani dengan hati, maaf ya, seekor anjing. Saudara, Tuhan berkenan dalam hidupmu. Engkau jangan pernah ragu akan kebutuhan akan apapun. Saya melihat anjing saya saudara. Dia hanya modalnya setia, taat, pingin deket tuannya itu tok saudara. Tapi hati kami bisa belikan snack untuk dia itu loh. Snacknya. Aduh saudara, anjing sekarang makan snack. Saya pernah dikasih snack dari Jepang saudara. Untuk anjing, warna-warni saudara. Loh, itu kalau orang gak tahu dimakan saudara. Nah saya coba nih, kami kan punya rumah panti asuhan. Tim kami di sana kan ada anak-anak muda saya panggil, hei sini, kamu mau snack ya? Mau om. Jadi,
Ini makan. Dibuka mau dimakan. Hei jangan, baca dulu dong. Dibaca untuk anjing saudara. Baunya juga enak saudara. Coba. Saya percaya Tuhan Yesus berkata, cari kerajaanku lebih dahulu. Ketika saya mengerti prinsip teologi anjing ini dari hubungan kami ya. Dan anjing saya selalu ikut doa pagi 4:30 dan sore 4:30. Saya katakan sama dia, kan umurnya 9 tahun. Kamu akan panjang umur sampai 30 tahun. Kamu mewakili dari anjing-anjingnya Nuh. Kamu pendoa syafaat juga. Dan anjing saya tidak boleh menikah. Anjing saya selibat. Ya, sama orang disuruh, Pak, yuk operasi. Oh tidak, ini anjing pendeta. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara, pelayanan daging tidak ada kesaksian roh. Saya diajar Tuhan gini, ketika saya tahun 98 ketemu Tuhan Yesus, saya nggak tahu saya pelayanan apa, saya nggak ngerti. Tapi Pak Pendeta, saya mau melayani. Dan saya diteguhkan di praise and worship. Padahal saya nggak bisa nyanyi. Roh Kudus ajarkan saya begini. Pelayanan itu adalah buah, katakan sama saya buah. Buah dari hidupmu sehari-hari. Itu roh. Jadi gini loh maksudnya. Kalau saya melayani ini, itu hasil dari hidup saya bersama istri, anak, keluarga, pembantu, pekerjaan. Itu baru pelayanan. Itu yang namanya pelayanan roh perjanjian baru. Bisa ngerti? Sekali lagi. Kalau di rumah saya tempeling istri, maki-maki istri, maki-maki anak, maki-maki pembantu, bisnis saya ilegal, kotor. Saudara melayani di sini, pelayananmu ditolak. Orang berpikir gini loh, pelayanan dan hidup itu beda. Gak bisa. Memang bisa gereja itu saudara, asal punya uang, bayar aja orang untuk pelayanan. Gereja jadi bagus. Apa sulitnya? Gampang kok saudara. Gampang sekali ngatur gini. Gak usah lihat gereja, agama lain aja besar-besar kok. Makanya gereja membesarkan sistem, itu bahaya. Sistem itu baik, tapi sistem tanpa dibarengi keubahan hidup, jeblok saudara. Daging, gak ada Tuhan. The presence of God is different. Dengan the presence of music, pembicara ini banyak segala pinter-pinter saudara. Gampang kok cara buat nangis. Tapi percuma saudara kalau saya di rumah saya tidak melakukan yang benar. Saudara ada keluarga yang berontak. Padahal bapaknya seorang pelayan. Mereka berkata munafik. Mau ngomong apa saudara? Pelayanan yang sesungguhnya hidupmu. Saya kasih tahu. Baru naik ke sini. Hidupmu gak beres, bertobat dulu. Saya saudara, saya pantau satu-satu pelayan di tempat kami. Ikut saya ke kantor. Sampai tingkat jinah saudara. Mereka datang sujud nyembah. Minta ampun sama saya. Kami doa pornografi tidak boleh. Percabulan, perjinan. Tapi manusia lemah toh saudara. Bisa jatuh. Mereka punya pelayanan penting. Tapi yang kami bangun pelayanan itu adalah kehidupan. Bukan tontonan. Tontonan gampang saudara. Saya panggil adik saya Agnes Monica. Itu papanya Agnes. Ya, sama papa saya. Sama cowoknya, sama prianya. Gak ada hubungan maksudnya. Gampang toh. Nyanyi enggak? Nyanyi, seneng enggak? Nangis, nangis. Tapi apa artinya? Itu yang saya diajar Tuhan sampai hari ini. Maka itu saya kalau ngomong lugas, gak tedeng aling-aling. Kenapa? Mari buka-bukaan sama saya. Buka hidup saya. Dan kalau mau buka hidup saya, tanya istri saya dong. Tanya pembantu saya.
Kalau saudara bisa bahasa anjing, tanya sama anjing saya. Haleluya. Amin. Tuhan itu ke depan tuh nanti ini. Tuhan tuh udah gak mau kemunafikan. Tuhan tuh gak mau drama. Katakan drama. Gereja bukan drama ya. Gereja bukan tempat pertunjukan kita tata. Dan kita ini pelayan-pelayan, kita ini bukan aktor dan aktris loh. Kalau saya di sini cuma jadi aktor saudara, istri saya gak akan duduk di situ. Mending dia ke mall. Tapi keluarga kami ngelihat kehidupan Kristus, kehidupan Allah. Maka disitulah saya naik mimbar. Ketika saya menyampaikan firman, ketika saya melayani. Tahu saudara rasanya, urapan Tuhan turun. The truth worshiper itu adalah orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kita harus rela dibongkar. Kalau saudara mau masuk pelayanan, bongkar. Bersihkan dulu. Pelayan kami tobat, minta ampun, nangis, dembeler, ada istrinya. Dan saya katakan, aku mengampuni. Free. Saya resign Pak. Saya katakan ini, siapa yang suruh resign? Kamu gak boleh putuskan dirimu sendiri untuk pelayanan untuk dirimu sendiri. Saya gembala yang memutuskan. Dan saya doa saudara. Saya bilang, layani Tuhan. Saya cover kamu. Sampai hari ini bangkit saudara. Bahkan saya melayani tim kami. Saudara, pelayanan ini gak bisa saudara lihat perfect. Enggak lah. Tapi bagaimana kita membawa mereka kepada perkenanan gitu loh. Harus ada orang yang berani berdiri pasang badan. Itu gembala. Saya kasih tahu. Pemimpin. Saya bilang sama orang, siapa yang takut kutuk? Mau kutuk nenek moyang mau apa? Kasihkan saya. Saya ambil kutukmu. Saya pernah melepaskan orang karena terikat dengan itu. Karena dia sudah bikin perjanjian dengan aliran yang sesat. Orang tuanya nangis. Saya bilang saya hadapi. Lepaskan. Gak berani Pak. Saya ambil. Pulih dia. Kenapa Bapak kok berani ngambil kutuknya orang? Jelas berani, saya punya salib Kristus. Di atas kayu salib segala kutuk sudah ditanggung. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kebenaran. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Pemain musik dengan pemuji. Cina. Saudara, karena atmosfer kami dibangun keterbukaan. Saudara, kalau saudara menghadirkan roh di tempat ini keterbukaannya. Itu yang tidak benar. Melanting saudara, keluar. Yang percaya katakan amin. Di tempat ini ada orang najis, jinah, keji, jahat, punya niat jahat. Gembala tulus, buka keterbukaan, izinkan roh bekerja, mental saudara. Keluar pasti dari tempat ini. Itu roh. Tapi kalau daging saudara, subur di tempat ini. Oh iya. Ketika mereka minta ampun, datang ke saya. Dan saya doakan mereka. Tidak main-main saudara kasusnya. Saya panggil mereka, saya pakai Alkitab. Saya rapat semua tim. Dan saya katakan kepada tim pelayan. Mau gak kita maafkan ini? Ini baru jinah ini. Saudara, di Alkitab dikatakan, ayo buka. Mau gak kita terima ini? Siapa yang gak pernah berdosa, lempar batu sama orang ini. Saudara nangis orang ini. Kapan orang itu bisa pulih? Kalau tidak ada terbukaan. Gak usah takut dibuka. Asal ada orang yang berdiri antara surga dan bumi. Itu leader saudara. Di tempat kami saudara, gereja kami gak punya kas. Ya biasalah. Jadi bagaimana kami bisa main ini? Gak usah saudara. Kami main roh. Dengan cara itu saudara, kami ajar. Untuk orang bisa nerima. Karena kan pasti ngomong-ngomong nih, teman-teman pemusuh udah tahu nih siapa jinah. Gak boleh dibiarkan itu saudara.
itu jadi dosa di tengah jemaat. Pelayanan kita rusak. Tidak berkenan loh Tuhan. Akhirnya mereka mengampuni, kita doakan. Dan kita cover pelayanan. Katakan amin. Dan bertobat saudara sampai hari ini. Mereka tidak pernah lupa siapa yang memberikan, membuka pintu kasih karunia. Dan tidak ada satupun jemaat, tidak ada satupun tim kami menggosipkan apapun, tidak. Kita harus menjadi gereja yang terbuka. Gereja yang terbuka, gereja yang penuh roh. Gereja yang penuh pengampunan. Gereja penuh kasih karunia. Dan tidak ada daging tempat ini akan menghasilkan orang-orang militan yang berani mati bagi Kristus. Dan mereka ada pelayan-pelayan roh. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi pelayanan roh adalah pelayanan yang memiliki kesaksian hidup dalam Kristus. Tolong buka Yesaya 8 ayat 20 sebelum saya akhiri ya. Yesaya 8 ayat 20 Bapak Ibu Saudara. Di sana sangat jelas sekali. Itu yang kami bangun. Saya sudah mundur dari perkancahan, saya bilang ya. Kalau zaman dulu Kopengho kan perkancahan persilatan gitu ya. Kalau sekarang saya bilang perkancahan pergerejaan, saya mundur saudara. Saya ngeri saudara. Saya ngeri udah. Maka saya selalu bilang dengan teman-teman, kami komunitas kecil, kami pendoa. Di tempat kami sedikit, tapi kami belajar hidup berkenan. Yesaya 8:20, carilah apa saudara, pengajaran dan apa saudara, kesaksian. Ini loh kunci pelayanan. Jadi saya ngajar gak punya kesaksian hidup. Jangan mau dengar. Tuhan Yesus berkata begini, udahlah dengar aja yang baik. Jangan turuti hidupnya. Itu orang Farisi ahli Taurat. Gak bisa saudara. Kita tahu orang ini gak benar. Dan dia naik di atas mimbar, cepat panggil. Jangan takut. Saya tidak pernah takut kehilangan. Tapi saya cover mereka kalau mereka bertobat. Harus. Gak ada kesaksian, percuma. Merokok tidak ada satupun di pelayanan kami. Ada. Saya bilang orang merokok masuk neraka. Boh yang benar Pak. Di surga tidak ada korek. Kalau di sini tidak ada yang ngerokok. Amin. Jangan lu ya. Jangan main-main di sini. Gak bisa, saya gak mau. Tapi bukan serta-merta saya tolak. Saya pegang dia. Saya katakan cuman gini. Kamu lihat Pak Feby gak? Lihat Pak. Pak Feby ngerokok gak? Enggak Pak. Udah you jangan ngerokok. Gembalamu minum gak? Tidak, jangan minum saya bilang. Udah gitu aja, simple. Kalau kamu mau ikut orang rokok, cari gembala yang perokok. Tapi kalau boleh merokok, tolong belikan rokok Pak Feby. Mari kita rokokan sama-sama sambil menyembah. Gak usah tanggung-tanggung dong. Sampai hari ini mari kita berdoa. Saudara, jangan takut dengan peraturan manusia, terutama dalam gereja. Sampai hari ini gereja tidak pernah bisa mengatakan rokok haram. Tidak bisa. Pendeta banyak rokok, romo banyak ngerokok. Pelayan banyak rokok, minum minuman keras. Itu sudah jadi rahasia umum. Abu-abu gereja itu saudara, minta maaf, saya gembala loh saudara. Tapi saya berjanji Tuhan Yesus aku memberi gereja yang sejati. Gereja yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau memang boleh merokok, ayo kita umumkan. Kita merokok sama-sama. Jangan tanggung-tanggung kalau jadi pengikut Tuhan. Dan saya akan khotbah dengan saya rokokan. Jadi khotbah di bukit Tuhan Yesus rokokan juga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan karena dialah yang punya kerajaan Allah. Asbaknya di mana ini? Mari kita nggak bisa abu-abu saudara. Saya tidak bisa panjang ya saudara. Padahal bahan yang saya punya lebih besar dari ruangan ini mau ngomong. Tapi karena waktu saudara. To the point saja. Kan ini ngomong ministry.
Kalau daging, monggo, boleh. Bebas. Asal mereka punya skill. Gak apa-apa, itu daging. Tapi tidak pernah menghasilkan roh. Karena pelayanan roh itu akan menulis di setiap hati jemaat. Dan keluar dari tempat ini mereka menjadi surat yang terbuka. Itu dari pelayanan kita. Teman-teman pendoa, hasil pelayanan saya. Tanya ke pendoa, bagaimana pelayanan kita? Lihat mereka. Itu pelayanan roh. Jadi bukan sembarang cuman, oh pelayanan ya. Oh saya mau jadi singer. Oke, you singer. Hidupmu bagaimana? Audisi dulu dong. Bukan suaranya. Hidupnya dulu yang diaudisi. Pemusik juga begitu. Tapi Pak, nanti kalau nggak ada yang main musik apa? Pak Feby yang main musik. Saudara, saya kasih tahu. Kami sudah sampai level tanpa musik. Saya kasih tahu. Belum pernah ya ibadah tanpa musik. WL, ada WL. Belum pernah di sini ibadah tanpa musik. Kami 2 sampai 3 jam. 2 tahun saya disuruh oleh Tuhan stop musik. Saudara, itu pergumulan untuk menemukan hati Tuhan. Saya di praise and worship. Saya orang musik, saya orang pujian penyembahan tanpa musik itu bagaimana? Saudara? Tapi Tuhan cari penyembah sejati. Penyembah sejati itu penyembah ada di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus tidak ada apa-apa di sana. Yang ada hati kita dengan Tuhan. Tidak ada dorongan musik, tidak ada dorongan apapun. Yang ada hati yang menyembah. 2 tahun saya ajak saudara. Tanpa musik. Jadi kalau lampu mati di tempat kita, brak gitu. Cuma tetap menyembah. Hore pasik ya ramah. 2 jam saudara. Saya ada di tengah mereka. Tuhan latih saya. Penyembahanmu atas dorongan apa? Banyak orang kalau nggak dikasih musik kan nggak nyembah Pak. Betul ya Pak ya? Benar apa enggak itu? Ketika tahun 2020 Tuhan katakan pakai total musik. Wah saya senang saudara. Tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa musik kita aja menyembah. Apalagi musik ada. Itu kendaraan yang membawa kita semakin lebih dekat Tuhan. Karena musik dipakai Tuhan. Tapi dia bukan Tuhan. Kami sudah level sana. Gak apa-apa, gak ada apa-apa. Kami menyembah. Di Cina saudara, tidak ada musik. Bawah tanah. Mereka pakai tepuk tangan. Yang disaksikan apa saudara? Jiwa-jiwa. Tidak ada satupun saksi. Kemakmuran, berkat, duit, tidak ada. Yang mereka saksikan jiwa-jiwa. Lihat Bapak Ibu Saudara. God bless you all. Mari saya undang bagi berdiri, yuk angkat tangan saudara. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Umat Tuhan sendiri ya yang keras ya. Sebagai bentuk hatimu kepada Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga
kepadamu segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, ku tak hidupku, ku tak hidupku berharga di hadapan-Mu. Amin. Hidupku bersembah. Mari lebih dahsyat lagi. Katakan, adalah berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku segenap hidupku Silakan duduk. Bapa, jadikanlah gereja-Mu adalah kehidupan roh. Di tempat ini bukan kehidupan daging. Bangkitkan Tuhan. Karena ini akhir zaman. 5 gadis bijaksana yang menjaga pelitanya. Ya Bapa, hamba berhenti berbicara. Hamba terbatas, hamba penuh kekurangan. Hamba tidak berguna. Tetapi biar firman-Mu ini yang terus bekerja di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan kami percaya mereka akan menjadi suratan yang terbuka. Ada pertobatan terjadi. Ada kelepasan terjadi. Pagi hari ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan terjadi. Mereka tidak akan pernah terintimidasi lagi. Sebab mereka tahu bahwa hidup mereka dalam roh dan kebenaran. Hamba kembalikan segala pujian bagi-Mu, bagi putra-Mu, Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati bersama katakan amin. God bless you all. Shalom. Masih kurang bersemangat jemaat GKSI. Shalom. Mana tangan-tangan yang bersuka cita pada siang hari ini boleh saya lihat? Haleluya, puji Tuhan. Boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami segenap keluarga besar GKSI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Fabianus atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga.
Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan informasi seputar gereja dan juga persembahan, saya ingin menyapa mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada siang hari ini. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Jika ada boleh lambaikan tangan. Oh iya Bapak Ibu yang kami ucapkan selamat datang di keluarga besar GKSI St. Moritz. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Setia GKSI St. Moritz. Dan mari kita sama-sama terus beribadah bersama-sama di St. Moritz lantai 18. Baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, biar setiap benih yang ditabur Tuhan dapat bertumbuh berbuah lebat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap memberi katakan amin. Saya persilakan petugas kolekta untuk boleh mengedarkan kantong persembahan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan persembahan melalui QR Code, Bapak Ibu bisa melihat di kursi depan Bapak Ibu ada QR Code yang tersedia, dan Bapak Ibu juga dapat melakukan persembahan melalui layar yang tertera di belakang saya. Ya, sambil kita mengedarkan persembahan, ada beberapa informasi seputar gereja yang ingin saya sampaikan. Ya, untuk informasi yang pertama, kami keluarga besar GKSI mengucapkan selamat kepada Keinan Lucky Santoso dan juga Kenzi Lucky Santoso yang telah dibaptis kemarin ya, hari Sabtu. Ya, jadi kepada saudara Keinan Lucky Santoso dan Kenzi Lucky Santoso adalah putra dari Ibu Kemala. Boleh kita berikan kemuliaan bahwa hari-hari ini kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya kita sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, dalam Roma 6 ayat yang keempat. Untuk itu kita sama-sama bersuka cita. Adakah Bapak Ibu Kemala di ruangan ibadah ini? Ada? Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, kami ucapkan selamat sekali lagi untuk putranya yang telah dibaptis. Kita sama-sama berdoa supaya putra dari Bapak Ibu Kemala bisa terus bertumbuh dalam Tuhan dan setia melayani Tuhan. Amin. Ya, untuk selanjutnya kami juga mengajak Bapak Ibu untuk ikut sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu boleh ikut mendaftarkan diri dalam kegiatan Bible Study yang dilaksanakan setiap hari Rabu, start dari 7 Juni 2023 jam 7.30, dan ini by Zoom Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu boleh mendaftarkan diri di sekretariat gereja dan sekretariat masing-masing satelit bagi Bapak Ibu untuk bisa ikut Bible Study. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya dan juga ingin dibaptis, Bapak Ibu juga dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendaftarkan anak dari Bapak Ibu, saudara, ataupun bagi sepupu, kakak, adik untuk boleh mendaftarkan diri di sekretariat gereja. Dan kami juga mengundang, barusan kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita sama-sama terpanggil untuk melayani. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, gereja membuka dengan tangan terbuka bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, untuk boleh mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Ada beberapa kategori di depan yang Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. Ada praise and worship, usher, pemerhati, multimedia, fotografi. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, mari kita sama-sama melayani di gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Boleh kita sama-sama berikan kemuliaan untuk Tuhan.
engkau. Tetapi apabila engkau lebih dekat dengan Tuhan Allahmu, maka engkau akan melihat aku adalah perlindungan tiap-tiap engkau. Oke, yang baru saja kita saksikan adalah ibadah doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kita percaya bahwa kita perlu doa dijadikan menjadi gaya hidup kita dalam kehidupan kita masing-masing bersama Tuhan. Kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita mau gereja kita punya kegerakan roh, kegerakan doa yang sama-sama untuk membangun gereja kita. Siapa yang rindu gereja kita dipenuhi roh Tuhan, boleh lambaikan tangannya? Haleluya, untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir dalam ibadah doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu bertempat di Gereja GKIC St. Moritz. Mari kita sama-sama kan jadikan ibadah doa ini menjadi gaya hidup kita dalam sehari-hari. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, demikianlah informasi seputar gereja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan berdoa berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Pendeta Joni Karinda untuk doa syafaat. patut naikkan syukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai saat ini. Bahkan di dalamnya kami telah dilawat melalui kebenaran firman-Mu. Supaya kami lebih sungguh lagi untuk melayani. Terjun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biar kami mau menjadi pelayan roh. Sehingga ada buah, ada hasil yang kami lakukan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Bapak Pendeta Fabidianus, Tuhan berkati kehidupan, keluarga, pelayanan. Tuhan pertambahkan pewahyuan masa kini untuk mengungkapkan rahasia firman Tuhan. Sehingga banyak orang boleh mengerti, bahkan banyak jiwa boleh dimenangkan. Kami berdoa, kami memberkati dalam nama Yesus. Tuhan melihat setiap kami yang hadir Bapa. Kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Yang datang dengan lemah sudah dikuatkan. Yang datang dengan persoalan ada jalan keluar.
Bahkan yang datang dengan sakit secara tubuh jasmani oleh bilur-bilur Yesus, mereka terima kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan memberkati. Sehingga mereka boleh melihat campur tangan Tuhan. Kami memberkati usaha umat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk Bapak Gembala senior kami dan keluarga, Bapak Gembala satelit Pak Agus juga sekeluarga. Tuhan memberkati baik kesehatan, iman dan pelayanan. Apapun yang dikerjakan kami percaya Tuhan buat supaya mereka berhasil. Makin dipakai Tuhan. Kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa untuk bangsa, negara dan pemerintah. Tuhan memberkati, hikmat Tuhan menyertai kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh kabinet kerja sampai kepada aparat yang terendah. Sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan bangsa dan bangsa kami diberkati Tuhan di dalam segala bidang. Bangsa kami ada shalom. Untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami minta ini dalam nama Yesus. Tahun politik, tahun depan akan adakan pemilihan umum, kami percaya semua akan berjalan dengan baik. Dan akan terpilih seorang pemimpin yang memiliki roh takut akan Tuhan. Kami berdoa, kami minta ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani. WL Singer, pemusik, kolektan, penerima tamu. Kembalikan urapan yang baru supaya mereka tetap setia dalam semangat dalam melayani. Hamba berdoa memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami, perjalanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih, arahkan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Yesus Kristus. Penghiburan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Maka diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pertumbuhan imanmu. Diberkatilah usaha mata pencarianmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan menuntun langkah hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima seluruh kepenuhan berkat. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu.